Di video kali ini aku bakal review satu novel bergenre mental health atau kesehatan mental. Kalau kalian penasaran, ikutin terus ya videonya. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau nge-review satu novel bergenre kesehatan mental. Dan novelnya itu adalah ini dia, The Way I Used to Be karyanya Amber Smith. Ini tuh sebenarnya udah pernah aku bahas gitu ya di video Januari Februari wrap up. Yang ini kalau kalian mau cek kayak review singkatnya gitu bisa cek video itu ya. Dan linknya juga sudah aku taruh di description box. Nah jadi di video ini aku akan membahas lebih detail gitu kali ya, kayak apa aja sih yang aku suka, atau kayak cerita secara keseluruhannya tuh ceritanya itu apaan sih. Terus mental health-nya tuh di mananya gitu ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke reviewnya. Seperti biasa, bakalan aku kasih tahu dulu sinopsis dari ceritanya. Jadi sinopsisnya ini tuh bercerita tentang Eden yang merupakan korban pemerkosaan. Yang paling mengejutkan ternyata pelakunya adalah sahabat dari kakak laki-lakinya. Semenjak kejadian itu hidupnya Eden tuh kayak hancur. Terus ia tuh kayak nggak seceria yang dulu. Terlebih-lebih lagi orang-orang di sekitarnya tuh malah menganggap Eden ini tuh aneh dan justru nggak membantu Eden apa-apa gitu kan. Sampai suatu hari Eden ini tuh bertemu seseorang yang siap membantu masalahnya. Tapi apakah Eden itu akan mau gitu speak up ke orang itu? Karena Eden sendiri pun gak yakin dengan dirinya untuk mengucapkan apa yang udah dia alami di malam naas tersebut. Menarik ya, sinopsisnya tuh kayak apa ya, pernah relate gitu mungkin ya sama kehidupan kita gitu. Kayak kita juga pernah kali mendengar kasus-kasus seperti ini di sekeliling kita. Selanjutnya yaitu adalah narasinya. Nah, narasinya ini tuh menggunakan sudut pandang orang pertama dari sudut pandangnya Eden itu sendiri. Jadi kita tuh kayak bisa ngerasain gitu loh, apa sih yang dirasain Eden. Terus kayak ya kita tahu lah parnonya Eden sama orang-orang dan yang semacamnya gitu. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian yang setiap bagiannya itu berisikan beberapa bab. Dan di setiap bagiannya itu menunjukkan waktu yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak mulai dari tahun junior, terus apa ya, kayak pokoknya tahun-tahun Eden yang berada di sekolah gitu loh. Kayak kalau nggak salah ya, kayak freshman, sophomore, yang kayak gitu-gitu. Aku juga nggak tahu sebenarnya itu tahun apa ya. Kalau kalian tahu bisa komen di kolom komen di bawah. Jadi kita juga akan mengikuti perjalanannya Eden dari SMP ya, itu kayaknya SMP sampai SMA gitu deh. Jadi menurut aku juga kita nanti akan melihat gitu perkembangan tokoh Eden ini tuh seperti apa. Kemudian untuk penokohan di sini tuh lumayan banyak gitu ya tokoh-tokohnya. Nanti kita akan diperkenalkan dengan tokoh-tokoh lain yang sebut saja seperti Mara yang adalah sahabatnya sedari dulu. Eden itu sempat berpikir kalau mau ngasih tahu masalahnya ini atau rahasianya ini tuh ke Mara. Tapi dia tuh justru berpikir kalau itu akan memperparah situasi karena kayaknya Mara itu agak comber ya. Kalau kata aku sih kayak gitu dilihat dari sifatnya. Bukan comber juga sih sebenarnya, dia tuh kayak kurang peduli dengan orang lain. Aneh sih Mara ini. Kemudian aku juga suka di sini ada tokoh itu berprofesi sebagai penjaga perpustakaan. Betul gak sih itu penjaga perpustakaan? Pokoknya dia tuh kerja di perpustakaan tempatnya Eden sekolah gitu kan, di sekolahnya Eden. Dan aku merasakan kalau dia muncul gitu ya, vibe-nya tuh enak banget gitu, kayak adem, cara dia ngomong tuh adem. Meskipun dideskripsikannya katanya sih dia ngomongnya ceria gitu, cuman aku membayangkannya itu kayak adem aja gitu kalau dia muncul, dan aku suka banget. Selain itu, di sini juga mulai menarik gitu ya ceritanya ketika dimasukkan tokoh detektif dan polisi. Kalau kamu bertanya-tanya gitu kan, apaan nih kok ada detektif polisi? Tadi katanya mental health. Nah, kalian bisa baca sendiri di novelnya. Jadi kalian bisa lebih tahu ada apa sebenarnya polisi-polisi ini tuh dimasukkan ke dalam sini. Untuk alurnya sendiri tuh alur maju ya, udah aku kasih tahu juga tadi di bagian narasi. Kalau dibagi menjadi 4 bagian yang menunjukkan setiap waktunya itu setiap tahun Eden bersekolah. Jadi ya alurnya maju-maju aja gitu. Mungkin alur mundurnya tuh ketika Eden mengingat-ingat masa lalu di mana ia itu masih kecil.
waktu dia tuh masih suka bermain-main sama Mara gitu. Contohnya aja kayak misalnya si Eden tuh teringat banget kalau dia itu suka bersepeda sama Mara, atau apa ya? Atau waktu Eden itu suka main ke semacam tempat kastil gitu deh sama Mara. Pokoknya tuh mostly-nya tuh sama Mara sih, nggak sama yang lain gitu. Sekarang akan aku bahas plot twistnya. Nah, di sini tuh sebenarnya nggak ada plot twist yang terlalu mencengangkan gitu ya. Jadi cerita di sini tuh hanya bergerak mengikuti kejadian yang dialami tokoh utama kita, Eden, hingga ia itu menemukan titik cerah lah ya dalam hidupnya. Alurnya sendiri itu menurutku juga cukup cepat gitu lah ya. Dan aku juga ingat gitu banyak banget di sini yang dialami sama Eden. Pokoknya karena juga mencangkup 4 tahunnya Eden. Jadi kayaknya tuh bener-bener kayak banyak banget peristiwa yang dialami sama Eden. Nah, di tengah-tengah cerita itu aku sempat berpikir gitu loh, kayak ini tuh ceritanya mau dibawa kemana gitu. Tapi aku tetap paksain baca, paksain sampai akhir, karena aku tuh jujur pengen tahu aja gitu akhirnya itu Eden tuh bakal ngapain. Karena jujur aja ya, di beberapa part tuh aku sempat kayak kecewa gitu sama Eden, kayak kamu tuh kenapa sih, kamu tuh kenapa. Dan daripada molor, itu akan aku bahas ke poin selanjutnya, yaitu hal yang gak aku suka di novel ini. Menurutku sih tentang alur cerita yang tadi di tengah-tengah itu, menurutku kayak ini tuh apaan sih, mau dibawa kemana, kenapa jadi melenceng dan justru seolah-olah menampakkan kalau alur di depan tadi tuh kayak gak ada apa-apanya gitu. Dan cuman kiasan sih kesannya, karena aku sampai sempet kesel gitu sama keputusan yang diambil oleh Eden. Tapi endingnya tuh ya jujur membuatku memang tersentuh. Cuman ya kayak wow. Selain itu aku juga gak suka banget sama tokoh orang tuanya Eden ya. Kayak up banget deh pokoknya. Kayak aduh, maaf. Tapi ya emang itu yang aku rasakan gitu loh. Entah kenapa mereka tuh kayak justru kurang care gitu sama Eden, dan terlalu sering menyela omongan anaknya di saat mereka tuh ingin mengucapkan atau menjelaskan sesuatu. Tapi ya namanya juga karakter, kalau baik mulu juga nggak akan bagus ceritanya gitu kan. Jadi aku cukup menikmatin aja lah ya, kayak ya udah kalau tokohnya kayak gitu ya udah gitu, nggak bisa maksa. Kayaknya hal yang aku nggak suka cukup banyak gitu kan, dan sekarang aku akan kasih tahu ke kalian hal yang aku suka. Tentu saja ada ya hal yang aku suka dari buku ini, apalagi kalau bukan tema yang diangkat oleh penulis. Karena aku tuh emang sengaja gak mau cari tahu gitu loh, kayak sinopsis atau apapun deh tentang buku ini, baik itu review atau apalah gitu pokoknya, karena aku nggak mau punya ekspektasi yang terlalu tinggi sama novel ini gitu. Dan menurutku covernya itu yang kayak ada siluet orang, terus ada bunga-bunganya, itu cukup menggambarkan isi ceritanya gitu. Jadi seenggaknya aku udah punya gambaran yang ala-ala gitu deh dari covernya doang. Dan gimana pun novel ini tuh udah melebihi ekspektasi aku dari awal, karena temanya tuh mengangkat tentang mental illness seorang korban pemerkosaan. Selanjutnya yaitu adalah saran yang dapat aku berikan sebagai pembaca ya. Menurutku sih sarannya hanya di segi penerbitannya aja sih, karena menurutku di sini tuh cukup banyak hal yang kurang penting. Entah itu masalah penerbitan, kayaknya enggak ya. Kayaknya tuh emang ceritanya tuh dibuat kayak gitu. Dan setelah aku pikir-pikir tuh kayak nggak ngaruh ke keseluruhan cerita, apalagi tentang konflik utama yang sedang dialami Eden gitu, dan sedang Eden perjuangkan gitu kan. Sehingga kita para pembaca itu kayak apa ya, bosan gitu loh untuk ngikutin kehidupan Eden yang begitu seluruhnya tuh dimasukin ke dalam sini. Menurutku sih itu ya untuk sarannya. Oke, poin terakhir yaitu adalah rating. Atas beberapa hal yang udah aku omongin nih sebelum-sebelumnya, aku mau kasih rating bintang 4 dari 5 bintang untuk novel ini. Ini udah ya lumayan lah, karena ini tuh bener-bener di luar ekspektasi. Jadi aku gak bisa menyangkal hal itu. Bener-bener aku suka juga tema utamanya. Dan gimana dengan kalian semua yang udah baca? Kalian kasih rating bintang berapa? Komen di bawah ya. Oke, itu tadi review novel The Way I Used to Be karyanya Amber Smith. Kalau aku ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Dan
mohon maklum banget kalau masih terbata-bata. Aku tuh jujur masih belajar banget untuk nge-review dan berusaha untuk tidak spoiler, meskipun kayaknya spoiler. Tapi ya udah, dan itu mengakhiri video hari ini, and I'll see you on my next one. Bye.